Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan kekalahan mutlak Aula Jiwa, Ketua Aula Jiwa dibuat babak belur oleh Xiaoyan. Belum puas dengan hasil tersebut, Xiaoyan berniat menghabisi Ketua Aula Jiwa, namun dicegah oleh Hun Qianmo. Akhirnya Aula Jiwa pun mundur dan menelan pahitnya kekalahan. Kabar tentang kemenangan Xiaoyan melawan Aula Jiwa tersebar seperti kilat ke seluruh dataran tengah. Hal ini menyebabkan Xiaoyan secara alami menjadi penguasa baru dataran tengah. 3 bulan berlalu Xiaoyan mendapat kabar bahwa Heaven Demon Phoenix menyerang suku Python. Huang Tian, kepala suku Heaven Demon Phoenix, berniat balas dendam atas perbuatan Xiaoyan dengan menculik wanitanya, yaitu Medusa yang sedang berlatih di air mata Yellow Spring. Perlawanan yang dilakukan suku Python sangatlah intens, akan tetapi mereka kalah jumlah dengan pasukan Heaven Demon Phoenix. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Setelah kedua suku mengeluarkan formasi menjaga mereka, di saat suku Python sedang disibukkan dengan serangan suku Heaven Phoenix, Huang Tian langsung bergegas menuju ke air mata Yellow Spring, tempat di mana Medusa berada. Yao Ming langsung berteriak saat melihat Huang Tuan bergerak. Wajahnya sangat marah setelah melihat Huang Tian berhasil melewati mereka. Dia ingin mencegah Huang Tian, akan tetapi dia tidak punya pilihan selain memusatkan perhatian dan menghadapi para pasukan Heaven Demon Phoenix. Sementara Yao Ming dan yang lainnya ditahan oleh para ahli dari suku Demon Phoenix, mata acuh tak acuh Huang Tian diarahkan ke air mata Yellow Spring. Di bawahnya, permukaan mata air telah membentuk lapisan es keras yang sangat tebal. Udara yang sangat gelap dan dingin terus melonjak darinya. Wanita Xiaoyan ini memang luar biasa, dia bisa berlatih di tempat ekstrim seperti ini. Beberapa kejutan melintas di mata Huang Tian. Meskipun dia bisa masuk dan keluar dari air mata Yellow Spring ini sesuka dia tidak berani tetap di dalamnya untuk berlatih. Aku harus menangkapnya. Mata Huang Tian berkedip, dia mengulurkan tangannya dan dengan kejam mengepalkannya ke arah 9 musim semi yang tenang di bawah. Es tebal yang tak tertandingi di permukaan mulai retak, akhirnya itu meledak menjadi kabut es di tengah serangkaian ledakan. Dia meraih dengan tangannya dan badai yang mengguncang bumi naik. Banyak pilar air dibentuk oleh Huang Tian. Dalam sekejap puluhan pilar air besar melesat ke langit. Mereka tampil sangat spektakuler. Air danau dari 9 musim semi yang tenang sekali lagi muncul setelah es pecah. Huang Tian menyipitkan matanya. Dia bisa secara samar-samar mendeteksi tekanan yang tidak biasa yang berasal dari dasar mata air. Pusaran air yang mencapai dasar mata air telah muncul. Matanya melihat melalui pusaran air. Dia sepertinya bisa melihat sosok manusia di dalamnya. Yao Ming menyaksikan 9 musim semi yang tenang dijungkir balikan oleh Huang Tian. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya, namun dia ditahan sampai tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berharap di dalam hatinya agar Kailin tidak diganggu, meskipun ia mengerti bahwa ini hanyalah angan-angan saja. Jika Huang Tian melanjutkan, cepat atau lambat dia akan menangkap Kailin dari dasar mata air. Huang Tian sekali lagi mengulurkan tangannya saat melihat sosok yang sebagian terlihat itu. Kekuatan hisap keluar dari telapak tangannya, namun dia baru saja akan menyeret sosok itu dari dasar mata air. Lengannya tiba-tiba bergetar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok bergegas dari cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki melonjak di udara saat sosok ini bergegas. Suara geram dan aneh tiba-tiba turun dari langit. Gelombang sonik spiritual yang menakutkan ini dengan kejam menghantam Huang Tian yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, dengan kecepatan menakutkan yang tak terlukiskan. Tubuh Huang Tian terpental setelah terkena serangan spiritual yang ganas ini. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Anjing tua Huang Tian, apakah sudah bosan hidup? Teriakan sedingin es ini seperti guntur yang menggelegar saat bergema di langit. Sosok ilusi yang sangat besar menghilang dari langit. Seorang pria muda berpakaian hitam dengan ekspresi sedingin es muncul. Tatapannya penuh dengan amarah. Perubahan tak terduga ini segera terdeteksi oleh Yao Ming. Dia menyapu pandangannya dan kegembiraan dengan cepat melonjak di wajahnya. Selama Xiaoyan datang tepat waktu, masalah besar hari ini akan terselesaikan. Xiaoyan mengangkat kepalanya, matanya yang menusuk tulang memelototi Huang Tian. Niat membunuh berangsur-angsur muncul di hatinya. Tabu terbesar selama pengasingan adalah diganggu oleh orang lain. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya usaha berlatih menjadi sia-sia, itu juga bisa membahayakan nyawanya.
tindakan sembrono Huang Tian sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan kehidupan Kailin. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Xiaoyan. Huang Tian mengungkapkan ekspresi suram, matanya mengandung cahaya keemasan saat dia menatap Xiaoyan sebelum perlahan berkata, "Kau akhirnya datang. Kamu berencana memaksaku untuk menunjukkan diriku." Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya, tampaknya Huang Tian ini bahkan tidak sedikit pun terkejut dengan kedatangannya, sepertinya target Huang Tian bukanlah Kailin tapi dirinya. Huang Tian menatap Xiaoyan dengan tajam dan berkata, "Kau adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menangkap sesepuh sukuku dan menggunakan mereka sebagai sandera. Rasa malu ini tidak pernah dirasakan oleh suku Heaven Demon Phoenix selama ribuan tahun. Aku bisa merasakan aroma suku Heaven Demon Phoenix dari tubuhmu. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan para sesepuh. Kau memiliki sayap Demon Phoenix. Hanya dengan 2 poin ini saja, kau telah ditempatkan dalam daftar yang harus dibunuh oleh suku Heaven Demon Phoenixku. Hari ini aku akan menggunakan hidupmu untuk memberitahu kepada dunia bahwa siapapun yang melanggar tabu suku Heaven Demon Phoenix akan dibunuh tanpa belas kasihan." Setelah kata terakhir Huang Tian terdengar, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba menyapu dari punggungnya. Sepasang sayap emas setinggi 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Dari kejauhan cahaya keemasan dipenuhi dengan martabat dan kebangsawanan. Ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Huang Tian. Dia perlahan berkata, "Aku bisa saja menghabisi para sesepuh dari suku Heaven Demon Phoenix. Tapi aku tidak ingin ada pertumpahan cairan merah. Jadi aku melepaskan mereka. Tuan Muda dan 2 ketua lainnya sudah kulepaskan. Namun sepertinya niat baikku sudah salah tempat." Betapa menakutkannya, dibantai tanpa belas kasihan, Ketua Heaven Demon Phoenix benar-benar sombong. Namun aku tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini atau tidak. Xiaoyan samar-samar tersenyum tipis saat dia mengejek kepala suku. "Jangan berpikir bahwa kau memiliki kualifikasi untuk bertindak sombong di depan raja ini, hanya karena kau telah mengalahkan kepala Aula Jiwa." Mata Huang Tian menjadi dingin, sayap emas besar di punggungnya mengepak, tubuhnya merobek ruang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dia muncul di depan Xiaoyan seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangan besarnya tiba-tiba menyerang ke depan, cahaya keemasan melonjak dan berubah menjadi cakar emas besar yang dengan kejam menabrak Xiaoyan. Akan tetapi Xiaoyan dapat menghindarinya dengan kecepatan yang dia miliki. Mencoba untuk bersaing dengan raja ini dalam hal kecepatan, Huang Tian tertawa setelah melihat Xiaoyan menghindar. Sepasang sayap di belakangnya mengepak, suara angin kencang segera bergemuruh di langit. Sosoknya melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Dia telah menyusul Xiaoyan dalam sekejap. Setelah mengejar Xiaoyan, kepalan dengan cahaya keemasan melonjak di sekitarnya dengan kejam menghantam Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat menghadapi serangan Huang Tian. Dia mengepalkan tangannya. Tinju Xiaoyan secara akurat mengenai sosok Huang Tian, tetapi tinjunya menembus sosok itu saat bersentuhan. Xiaoyan matanya sedikit menyipit saat mengetahui bahwa itu adalah ilusi. Dia secara naluriah berbalik dan menyilangkan kedua lengannya di depannya. Tinju cahaya keemasan menerobos ruang saat Xiaoyan berbalik. Tinju itu menghantam lengannya seperti petir. Kekuatan menakutkan itu mengirim Xiaoyan terbang mundur ribuan kaki. Sosok terbang Xiaoyan baru saja mulai stabil ketika angin telapak tangan yang tajam dengan ganas terbang ke arahnya bahkan sebelum dia bisa mengangkat kepalanya. Kecepatan itu menyebabkan ekspresi seseorang berubah. "Xiaoyan, aku akan membiarkanmu merasakan kecepatan dari Demon Phoenix Steps dari suku Heaven Demon Phoenixku." Banyak pukulan emas terus muncul di sekitar Xiaoyan. Angin kepalan tajam yang padat menutupi setiap bagian tubuh Xiaoyan. Angin tinju yang menakutkan itu terus memukul Xiaoyan hingga dirinya terdesak. Tetua suku Phoenix tersenyum melihat Xiaoyan yang dalam kesengsaraan. Dia berkata, "Mereka berdua sudah berada di doseng bintang 5 tapi Xiaoyan masih di tingkat awal. Sedangkan suku Heaven Demon Phoenix sudah di tingkat akhir, dan dia mempunyai Scarlet Body dari Demon Phoenix. Dia tidak mungkin setara dengan kepala suku. Si bocah Xiaoyan ini pasti akan mati, dan kami bisa membalaskan dendam kami." Yao Ming di kejauhan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan beberapa kekhawatiran. Dari kelihatannya situasi saat ini, sepertinya Xiaoyan telah dirugikan. Tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan banyak sosok cahaya keemasan. Wajah dari sosok manusia ini semuanya memiliki senyuman pekat yang sama. Angin telapak tangan yang tajam terus-menerus menghantam tempat-tempat fatal di sekitar tubuh Xiaoyan dalam waktu belasan detik. Bayangan itu mungkin tampak seperti ilusi, tetapi akan menjadi nyata dalam sekejap jika mendarat di tubuh seseorang. Xiaoyan hanya menutup matanya setelah dirugikan.
persepsi spiritualnya menyebar dari dahinya, kecepatan menghindarnya juga sedikit melambat, sosok cahaya di sekitarnya yang tidak bisa ditangkap oleh mata, juga secara bertahap melambat akhirnya Xiaoyan berhasil menghindari banyak bayangan tinju. Huang Tian benar-benar terkejut bahwa Xiaoyan bisa menghindari Demon Phoenix Step-nya. Tato klan Xiao dengan cepat muncul di alisnya, auranya tiba-tiba melonjak saat ini, "Kenakau?" Senyuman dingin melintas di wajah Xiaoyan, tubuhnya benar-benar mengabaikan angin tinju di sekelilingnya, jari Xiaoyan melengkung saat auranya melonjak, api merah muda dengan cepat berkumpul di ujung jarinya, akhirnya membentuk seperti laser api dengan cepat menembus sosok ilusi Huang Tian, dan dengan kejam mengenai tubuh utama Huang Tian. Setelah berhasil mengenai tubuh utama Huang Tian, Xiaoyan tersenyum dan masih mempertahankan posisi jarinya sembari berkata, "Apa cuma segini kekuatan dari ketua suku Heaven Demon Phoenix? Bajingan, aku meremehkanmu." Ekspresi Huang Tian dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin, sembari menahan rasa sakit yang ada di lengannya. Ekspresi Huang Tian sangat suram saat dia berdiri di langit tidak jauh, akan tetapi penampilannya sangat menyedihkan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa karena sangat marah. "Kau memang pantas menjadi seseorang yang bisa mengalahkan kepala aula jiwa, raja ini benar-benar meremehkanmu. Kau pantas merasakan teknik terhebatku." Ekspresi Xiaoyan tenang, namun kehati-hatian muncul di dalam hatinya. Dia bisa merasakan Douqi yang luas dan kuat melonjak di dalam tubuh Huang Tian saat ini, tampaknya dia ingin menggunakan skill ultinya. Awan gelap pekat tiba-tiba melonjak keluar dari langit setelah Douqi yang luas dan perkasa di dalam tubuh Huang Tian mulai mendidih. Raungan menggelegar dipancarkan dari awan gelap sebelum bergema di seluruh langit. Patung suci Iblis Phoenix, Huang Tian tiba-tiba meraung ke langit. Tubuhnya dengan cepat mulai berubah, sebuah cahaya keemasan melesat keluar dan Demon Phoenix setinggi 10.000 kaki muncul seolah-olah menutupi langit, gelombang demi gelombang tekanan yang menakutkan menyebar dengan cara yang luar biasa, menyebabkan banyak ahli di sekitarnya merasa ketakutan. Dia benar-benar telah mendorong Huang Tian sedemikian rupa, mata Yao Ming sedikit terkejut setelah dia melihat transformasi ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius, setelah berubah menjadi bentuk aslinya, kekuatan Huang Tian akan meningkatkan setidaknya 3 level anjay jadi Douseng bintang 8. Situasi Xiaoyan tidak terlihat bagus. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius setelah melihat makhluk besar di langit, sayap Heaven Demon Phoenix seperti logam. Ini akan agak merepotkan. Huang Tian yang sudah berubah menjadi Demon Phoenix besar dengan cepat mengepakkan sayapnya. Angin kencang bertiup di seluruh area, matanya yang tajam menatap Xiaoyan dengan kekejaman, dia ingin mengalahkan Xiaoyan dengan cakarnya dengan cara yang paling menyedihkan. Pemandangan ini menyebabkan banyak orang merinding, serangan ofensif ini tidak membutuhkan seseorang untuk menggunakan skill Dou apapun, tubuh Huang Tian saat ini adalah Dou skill yang menakutkan. Mereka yang menyentuhnya akan mati, bahkan tubuh elit Douseng akan berubah menjadi kabut berdarah jika diserang olehnya. Ekspresi Xiaoyan sangat serius, kedua tangannya dengan cepat membentuk segel, sosok ilusi spiritual besar dengan cepat muncul dari tubuhnya, setelah itu fluktuasi spiritual yang mengguncang bumi meraung dan dengan kejam bertabrakan dengan tubuh besar Huang Tian. Tubuh Huang Tian memang sangat kuat, tetapi Xiaoyan tidak sepenuhnya tidak berdaya melawannya, jiwa Heavenly State Xiaoyan adalah musuh bebuyutan suku Phoenix. Kecepatan Huang Tian melambat setelah tubuhnya diserang oleh gelombang sonik spiritual, beberapa bulu logam di tubuhnya juga patah, jiwanya mengeluarkan rasa sakit yang hebat saat menghadapi gelombang sonik ini. Mata Huang Tian berubah menjadi merah darah setelah disambar oleh gelombang sonik spiritual, dia dengan tegas menahan rasa sakit yang hebat di dalam jiwanya saat dia mengepakkan sayapnya lagi dan terus menyerang Xiaoyan dengan kejam. Selama dia berhasil menyerang tubuh Xiaoyan, Xiaoyan pasti akan mati. Dengan Huang Tian mempertaruhkan segalanya, Xiaoyan pasti akan mati. Ekspresi Xiaoyan berubah begitu dia menyadari Huang Tian akan menyerang lagi, dia tidak dapat mundur saat ini, Huang Tian lebih cepat darinya, dan setiap upaya untuk menghindar hanya akan membuat Huang Tian mengejarnya. Ekspresi kejam segera melintas di mata Xiaoyan, dia sekali lagi membentuk segel dengan tangannya, sosok ilusi muncul lagi, dan kali ini Xiaoyan melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning 3 kali. 3 serangan gelombang spiritual besar dengan kejam menyerang tubuh Huang Tian satu demi satu, menyebabkan Huang Tian mengalami kesengsaraan yang sungguh gelombang sonik spiritual yang menakutkan. Yao Ming di kejauhan merasakan beberapa ketakutan di hatinya saat dia melihat Xiaoyan. Dia paling hanya mampu menahan serangan spiritual pada tingkat ini 2 kali sebelum jiwanya runtuh, namun Huang Tian telah menerima 4 dari mereka dan tetap hidup.
Xiao Yan raja ini akan menahan berapa kali kamu bisa melepaskan serangan itu. Rasa sakit yang menusuk di dalam jiwanya membuat pikiran Huang Tian menjadi sedikit kabur dan gila saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Dia sekali lagi mengepakkan sayapnya dan mencoba menyerang Xiao Yan lagi. Mata serius terpantul di mata Xiao Yan sekali lagi. Xiao Yan memandang Huang Tian yang akan bertabrakan dengannya. Di saat berikutnya dia tidak mundur, sebaliknya dia mengangkat tangannya, teratai api 6 warna perlahan muncul, aura yang bisa memusnahkan dunia dengan tenang menyebar. Namun di saat Xiao Yan hendak melemparkan teratai api yang terbentuk dari 6 jenis api surgawi, ledakan tiba-tiba meletus dari mata air Nine Serene di bawah, pilar cahaya melesat ke langit dan memotong ruang antara Xiao Yan dan Huang Tian. Pilar cahaya memancarkan 9 warna berbeda. Tentu saja Momi Medusa Tobrut akhirnya muncul. Wow!